Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bapak harap kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku semuanya, di pagi hari ini kita akan belajar di pertemuan pertama, yaitu di mata pelajaran pemetaan lahan di kelas 11. Mungkin bagi kalian mata pelajaran ini merupakan pelajaran yang baru dan asing bagi kalian. Untuk itu Bapak akan memberikan sedikit paparan pemahaman tentang apa itu pengukuran pemetaan lahan. Untuk itu Bapak harap kalian menyimak video ini dari awal sampai akhir. Nah, untuk kompetensi dasar kita di pertemuan pertama hari ini adalah tentang memahami prinsip dasar survei dan pemetaan lahan pertanian. Nah, untuk itu apa itu survei dan pemetaan? Apa aja lalu ukurnya? Nanti simak terus video ini, jangan sampai kalian lewatkan. Pengertian survei pemetaan. Apakah anak-anakku di sini sudah pernah mendengar apa itu survei, atau mungkin pernah membaca ataupun menonton di TV? Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit. Survei merupakan kegiatan pengumpulan data, dalam hal ini memiliki hubungan dengan permukaan bumi melalui media peta atau digital. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa survei pemetaan atau geomatik merupakan sebuah ilmu untuk menentukan posisi relatif dari sebuah titik di bawah atau di atas permukaan bumi. Nah, secara umum, survei geomatik dapat diartikan dengan sebuah disiplin ilmu yang meliputi semua metode untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai fisik lingkungan dan bumi, pengolahan informasi, serta menyebarluaskan hasil dari bentuk olahan atau produk untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk itulah survei pemetaan sangat diperlukan dan penting seiring berkembangnya zaman. Hal ini berkaitan dengan bertambahnya populasi manusia dan kebutuhan akan sebidang tanah terus meningkat. Nah, dengan diberlakukannya survei pemetaan ini dengan didukung oleh komputer dan teknologi berupa satelit, maka tidak akan sulit untuk membuat keputusan perencanaan dan kebijakan dalam mengelola dan menggunakan lahan secara lestari dan bijak. Nah, apa itu teknik pengukuran survei pemetaan? Dalam melakukan pengukuran dalam hal survei pemetaan atau geomatik terbagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal atau KDV, pengukuran kerangka dasar horizontal atau KDH, dan pengukuran titik-titik detail. Berikut penjelasan mengenai masing-masing pengukuran tersebut. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar vertikal. Pengukuran ini adalah teknik dan cara pengukuran kumpulan dari titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi vertikalnya. Posisi vertikal ini berupa ketinggian terhadap bidang rujukan ketinggian tertentu dan biasanya menggunakan ketinggian permukaan air laut rata-rata atau mean sea level atau MSL. Nah, metode pengukuran kerangka dasar vertikal ini dibagi menjadi 3 perhitungan. Yang pertama yaitu metode sifat dasar, yang kedua metode pengukuran barometris, terus yang ketiga metode pengukuran trigonometris. Metode sifat dasar yaitu mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rambu ukur. Pengukuran ini masih dinilai cara yang paling teliti untuk mengukur beda tinggi. Kemudian yang kedua, metode pengukuran barometris. Cara pengukuran berprinsip pada pengukuran beda tekanan atmosfer dan alat ukur utama yang digunakan yaitu barometer. Kemudian yang terakhir, metode pengukuran trigonometris adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung pada teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal atau zenith atau inklinasi,
dan tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rambu ukur. Nah, kemudian yang kedua, pengukuran kerangka dasar horizontal. Pengukuran ini untuk mengetahui hubungan mendatar dari titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi, sehingga membutuhkan data sudut mendatar yang diukur oleh skala lingkaran yang mendatar. Nah, metode yang digunakan ada 5, yaitu metode pengukuran poligon, metode pengukuran triangulasi, metode pengukuran trilaterasi, metode pengukuran pengikatan ke muka, dan metode pengukuran Collin dan Cassini. Kemudian pengukuran ketiga yaitu pengukuran titik-titik detail. Prinsip pengukuran ini yaitu menentukan titik koordinat dan tinggi titik-titik detail dari titik-titik ikat. Metode yang digunakan yaitu metode offset dan metode tachymetry. Metode offset yaitu pengukuran titik menggunakan alat sederhana berupa pita ukur dan jalon. Nah, sedangkan metode tachymetry menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Kemudian, apa saja alat-alat survei pemetaan? Dalam melakukan survei pemetaan sangat diperlukan ketelitian yang tinggi, serta penggunaan alat ukur merupakan hal yang dibutuhkan. Sebab pekerjaan utama dari survei pemetaan yaitu mengukur jarak dan sudut. Alat-alat yang dibutuhkan ada berbagai macam dengan fungsi yang berbeda. Untuk itu, lebih jelas mengenai alat apa saja yang dibutuhkan saat melakukan survei, berikut nama alat-alatnya. Pertama ada meteran. Nah, nama lain dari alat ini yaitu pita ukur, biasanya terbuat dari plastik yang lentur, berbentuk pita dengan panjang tertentu, serta memiliki garis dan angka. Meteran sendiri berfungsi untuk mengukur jarak dan panjang. Untuk pengukuran satuan biasanya menggunakan satuan internasional berupa sentimeter, meter, dan milimeter. Kemudian ada penggaris atau mistar. Alat ukur yang mungkin sering dijumpai penggaris dan biasanya menggunakan bahan plastik maupun besi aluminium, serta memiliki skala terkecil yaitu 1 mm. Alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,5 mm. Nah, biasanya penggaris yang digunakan memiliki panjang 50 cm sampai 100 cm tergantung kebutuhan. Namun, untuk kehidupan sehari-hari, mistar atau penggaris yang digunakan menggunakan skala 50 cm karena ukurannya yang kecil dan mudah dibawa. Kemudian yang ketiga, rambu ukur digunakan untuk mempermudah pengukuran beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Rambu ukur merupakan alat ukur yang terbuat dari bahan kayu ataupun campuran aluminium dan terdapat skala angka untuk mempermudah pembacaan. Rambu ukur ini mirip penggaris yang memiliki panjang 3 meter sampai 5 meter. Dengan satuan sentimeter, terdapat balok berwarna-warni, ada merah, putih, hitam, yang masing-masing balok menyatakan 1 meter. Untuk setiap balok berbentuk huruf E yang artinya 5 cm, jika terdapat 2 huruf E artinya 1 desimeter. Baik anak-anakku semuanya, demikian paparan singkat tentang materi hari ini. Untuk materi selanjutnya akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.